Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan surah Al-Imran ayat 161 tentang korupsi dan contoh korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizolimi. Menurut Ibnu Katsir, Al-Imran ayat 161 mengatakan, tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, kaum muslim kehilangan selimut beludru dalam perang Badar. Mereka mengatakan kemungkinan Rasulullah SAW telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu tidak mungkin seorang nabi berkhianat, yakni korupsi. Ini merupakan penyucian terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek pengkhianatan, menjalankan amanah, membagikan ghanimah dan sebagainya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa firman Allah, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi alasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Ini merupakan larangan keras dan ancaman tegas terhadap orang yang berkhianat atau melakukan korupsi. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Quraisy Shihab dalam memaknai kata khianat ini, yaitu kata yagulla, yang diterjemahkan di atas dengan berkhianat. Oleh sementara itu, ulama dipahami dalam arti bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang. Karena itu, mereka memahaminya terhadap pada rampasan perang. Tetapi penggunaannya dalam bahasa kata tersebut memiliki pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi kepada pribadi. Di sini ada contoh korupsi dalam bekerja sebagai lembaga pendidikan. Bentuk korupsi di lembaga pendidikan sangat variatif, bahkan sering tidak disadari oleh pelaku. Misalnya, pemberian hadiah orang tua kepada guru untuk mempermudah nilai anaknya, pembocoran soal atau kunci jawaban ujian, lobi-lobi dengan uang suap untuk mendapatkan jatah bantuan atau anggaran dana dari pemerintah, uang suap untuk mendapatkan jabatan tertentu, uang suap untuk mempermudah izin operasional sekolah baru, dan uang suap untuk memperlancar akreditasi sekolah. Pelaku praktis korupsi ini sering memandang uang suap sebagai bagian dari servis. 2. Orang tua disarankan membayar sekolah khusus. Setelah jam sekolah berlangsung, guru akan mengajar anaknya materi inti dari kurikulum yang diajarkan. Dalam konteks ini, guru berbisnis trik dan tips yang jitu dalam menyelesaikan soal ujian. Trik-trik itu mungkin tidak diberikan di jam pembelajaran intrakurikuler. Dengan kata lain, di sekolah guru berbisnis les tambahan. Yang patut disayangkan adalah guru terkadang lebih bersemangat memberi pelajaran pada jam khusus tersebut karena honornya sangat besar. Ketiga, orang tua disarankan memberi sumbangan untuk dana pembangunan dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Pengabaian dalam hal ini akan berakibat pada contohnya penahanan buku raport atau kartu arsip siswa. Tragisnya lagi, di sekolah swasta, uang sumbangan yang tidak lunas akan mempersulit siswa saat akan mengambil kartu peserta ujian semester atau ujian nasional. Model-model korupsi di lembaga pendidikan memang sulit dihentikan karena modusnya yang berbeda dengan korupsi di lembaga lain, yang kebanyakan modusnya menyelewengkan anggaran atau dalam bentuk penggelembungan anggaran.
Korupsi di lembaga pendidikan semu dan sejatinya mengandung potensi bahaya lebih tinggi. Jika korupsi anggaran hanya merugikan negara dalam bentuk uang, korupsi di lembaga pendidikan merugikan secara ekonomi dan ekonomi seperti merusak mental siswa dan merusak masa depan siswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.